ketika orang-orang ini meremehkan orang muda karena mereka nggak tahu, bukannya seharusnya mereka memberitahu gitu. Sebenarnya stigma dan diskriminasi ini tuh sangat berdampak ke aspek hak-hak dasar. Aku rasa orang-orang yang judge atau orang-orang yang menilai dan memandang buruk pekerja seks itu mungkin menurutku tuh itu orang-orang yang munafik ya. Hai sahabat Opsi, kembali lagi di podcastnya Opsi. Kali ini kita akan ngomongin terkait International Youth Day. Nah, tema topik kita hari ini adalah peran orang muda untuk mencegah dan menghapus stigma dan diskriminasi. Nah, karena temanya ini tentang orang muda, kita akan ngobrol sama narasumber yang tentunya ada di isu orang muda. Nah, tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung ngobrol sama narasumbernya. Tarang, Hai, halo penonton semua. Ya, gimana kabarnya hari ini? Hari ini baik. Oke. Nah, mungkin sahabat Opsi belum tahu nih kakak ini siapa dan dari mana. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Halo semuanya pemirsa. Nama aku Bella. Aku bekerja saat ini di Inti Muda Indonesia. Jadi Inti Muda Indonesia adalah sebuah jaringan nasional atau organisasi yang fokus pada populasi kunci muda dan orang muda yang hidup dengan HIV, dan senang sekali bisa ada di sini di podcast ini untuk berbincang soal tadi International Youth Day, terutama peran orang muda dalam menghapus stigma dan diskriminasi, karena ini isu yang cukup penting. Jadi terima kasih Kak Yani sudah mengundang saya. Ya, aku juga sebagai transpuan muda juga gitu ya. Jadi salam kenal semuanya. Oke. Nah, tadi Bella sempat menyebutkan terkait populasi kunci muda. Nah, kalau boleh tahu yang dimaksud dengan populasi kunci muda itu apa sih? Iya, nah jadi populasi kunci muda itu adalah kelompok atau populasi orang muda di mana mereka ini punya risiko dalam transmisi HIV gitu ya. Jadi mereka punya risiko yang cukup tinggi, dan siapa saja populasi kunci itu. Jadi ada transgender perempuan, lalu ada pekerja seks, lalu ada lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, lalu juga ada pengguna nafsa. Nah, selain itu juga di organisasi kami ada orang yang hidup dengan HIV, dan terkadang di komunitas kami ini gitu ya, di populasi kunci ini memang kami beririsan gitu ya. Jadi ada populasi kunci yang juga hidup dengan HIV gitu ya. Dan mereka juga masuk ke dalam kelompok rentan gitu, karena populasi ini sangat rentan dikriminalisasi tadi, distigma dan diskriminasi gitu ya, karena latar belakang populasi kunci tadi gitu. Oke, berarti sekumpulan orang muda yang dari latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki risiko tinggi terhadap stigma dan diskriminasi gitu, apalagi di isu kesehatan sama isu-isu advokasi lainnya seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu, kalau di Inti Muda sendiri yang programnya sedang dijalankan itu apa aja sih kalau boleh tahu? Nah, jadi kami di Inti Muda itu fokus dalam beberapa aspek gitu ya. Jadi kami fokus dalam advokasi, yang pertama terutama dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung gitu ya dalam pemenuhan hak-hak populasi kunci muda dan juga orang muda yang hidup dengan HIV. Lalu juga kita melakukan advokasi ke kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi kita gitu ya. Nah, lalu selain mengadvokasi, kita juga melakukan kampanye dan juga pemberdayaan, di mana kampanye yang kami lakukan ini adalah bentuk campaign di sosial media mostly gitu ya, di mana kami memberikan informasi dan edukasi terkait dengan kesehatan seksual reproduksi, HIV gitu, sehingga banyak populasi kunci muda yang aware terkait hak kesehatan seksual reproduksinya.
Nah, selain kampanye juga kami melakukan pemberdayaan gitu ya, di mana kami memberikan pemberdayaan biasanya dalam bentuk pelatihan. Jadi kami sering melatih teman-teman populasi kunci muda dalam berbagai aspek gitu ya, dari pengetahuan gitu ya, lalu kemudian dari aktivisme gitu ya, dari pergerakan, lalu kemudian dari aspek tadi pendidikan dan juga pekerjaan gitu ya, termasuk juga bagaimana mereka bisa melakukan advokasi. Nah, selain itu juga ada satu hal penting yang kami lakukan juga penelitian gitu. Jadi kami juga melakukan beberapa penelitian saat ini dan beberapa waktu lalu, di mana penelitian ini jadi hal yang cukup penting dalam kita melakukan advokasi gitu ya di Inti Muda, karena kami kalau misalkan melakukan advokasi itu harus selalu berbasis data gitu. Jadi selama ini kami melakukan penelitian juga, dan ya mostly sebetulnya itu yang kami lakukan, dan semua aspek ini sebetulnya kami ingin wujudkan inline dengan visi kami, yaitu memberdayakan populasi kunci muda dan orang muda yang hidup dengan HIV, terutama dalam tadi menghapus stigma dan diskriminasi, lalu juga meningkatkan awareness terkait hak kesehatan dan seksual reproduksi. Banyak banget yang sudah dilakukan Inti Muda ya. Itu pastinya butuh banget kerja sama tim yang solid. Betul. Dan juga butuh selain kerja sama tim juga butuh perjuangan yang cukup panjang. Nah, kita lanjut. Nah, gimana sih Inti Muda menyikapi stigma dan diskriminasi yang saat ini terjadi? Iya, nah kalau kita lihat situasi stigma dan diskriminasi sekarang ini gitu ya, kadang mungkin kita bisa melihat dalam skop yang besar dan kecil gitu ya, atau makro dan mikro. Dimana kalau kita melihat dari segi makro gitu ya, stigma dan diskriminasi ini muncul dari hal yang besar seperti kebijakan. Nah, kalau kita lihat banyak kebijakan yang menstigma dan mendiskriminasi teman-teman populasi kunci muda maupun orang yang hidup dengan HIV gitu ya, termasuk latar belakang gendernya. Nah, ini yang sebetulnya kami juga perjuangkan gitu, di mana tidak seharusnya kebijakan ini ada, karena kebijakan yang harmful atau diskriminatif ini harusnya tidak ada bagi semua orang gitu ya, bukan hanya populasi kunci ataupun ODIF gitu ya. Karena ini juga berimplikasi ke bagaimana lingkungan itu juga ikut serta dan ikut andil dalam stigma dan diskriminasi yang ada gitu. Karena kebijakan yang stigma dan mendiskriminasi, maka orang-orang pun, masyarakat pun ikut mendiskriminasi gitu. Jadi stigma dan diskriminasi yang terjadi itu cukup besar dari segi kebijakan gitu ya. Nah, lalu kita berbicara ke hal yang kecil gitu ya, di mana tadi dari sisi keluarga misalkan, stigma dan diskriminasi masih ada di orang-orang terdekat populasi kunci maupun orang yang hidup dengan HIV gitu. Di mana yang seharusnya mereka ada untuk memberikan support gitu ya, untuk memberikan dukungan, tapi mereka malah menstigma dan mendiskriminasi, termasuk juga masyarakat gitu ya. Nah, aku kadang kalau melihat situasi ini, aku selalu berefleksi apakah kemudian stigma dan diskriminasi ini muncul karena ketidaktahuan orang-orang gitu ya terkait dengan populasi kunci dan ODIF ini gitu, atau karena dasar memang kebencian yang ada di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Karena mungkin dalam setting sistem ini siapapun minoritas itu pasti ditindas gitu ya. Nah, jadi kadang mungkin dalam aspek stigma dan diskriminasi ini kita menjadi PR yang besar gitu ya, terutama kalau teman-teman tahu kita saat ini ada target gitu ya dalam eliminasi AIDS gitu, ada Triple 95, di mana target ini kita fokus untuk mengeliminasi HIV dan AIDS gitu ya. Lalu ada target lain yaitu Triple 10, di mana di sini targetnya itu fokus ke aspek human rights atau hak asasi manusia, di mana tidak ada kebijakan yang diskriminatif gitu ya, lalu tidak ada kekerasan lagi gitu. Nah, jadi kalau melihat situasi stigma dan diskriminasi juga rasanya memang sangat-sangat sering terjadi gitu ya, dan itu kadang kalau aku melihat setelah aku 3-5 tahun gitu ya di isu ini gitu, kadang tiap tahun tuh ada aja gitu ya Mbak, stigma kekerasan yang terjadi gitu. Nah, kadang ini hal yang cukup
menantang gitu saat ini gitu, terutama pada tadi populasi kunci, apalagi dia muda gitu sih. Artinya memang perjuangan kita tuh masih panjang sekali ke depannya. Gitu. Nah, terkait tadi ngomongin isu HIV gitu kan dan kebijakan gitu. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih keterlibatan orang muda gitu kan dalam pengambilan keputusan ataupun apa namanya ketika ada advokasi itu diikut libatkan untuk berdiskusi terkait dengan kebijakan ataupun keputusan tersebut. Ya. Nah, sejauh ini mungkin kami Inti Muda juga aktif terlibat gitu ya dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, terutama dalam konteks kesehatan gitu ya, HIV/AIDS gitu ya, bersama dengan Kementerian Kesehatan gitu. Kita ikut serta dalam membuat kebijakan. Tapi lagi-lagi teman-teman, kadang ketika kita ngobrolin soal keterlibatan gitu, apalagi keterlibatan orang muda, situasi sekarang ini orang muda tuh dijadikan sebuah jargon inklusif gitu ya. Jadi ketika sebuah pertemuan ataupun sebuah tempat-tempat pengambilan keputusan itu, kita semua tahu bahwa keterlibatan orang muda itu penting gitu ya. Kita semua tahu itu penting. Tapi jadinya orang muda itu dilibatkan hanya sekedar untuk memenuhi. Jadi asal checklist doang gitu ya, token. Jadi ketika kita semua sadar nih orang muda itu penting terlibat. Jadi ya udah yang penting terlibat, yang penting ada orang mudanya, ya udah selesai gitu loh. Nah, itu masalahnya muncul di situ. Jadi sebetulnya sekarang ini ada ruang-ruang yang orang muda sudah bisa terlibat nih di pengambilan keputusan atau pembuat kebijakan gitu ya. Tapi ada ruang-ruang yang juga kami masih sulit untuk akses itu gitu karena keterbelakangan tadi stigma dan diskriminasi gitu ya. Tapi sejauh ini gitu ya, kadang keterlibatan orang muda itu masih bentuknya tokenism gitu ya. Jadi kayak kami masih ya udah yang penting ada orang mudanya aja sih di sini gitu, checklist gitu ya, ada orang muda kok gitu. Padahal secara meaningful atau secara partisipasi gitu ya, itu nggak bermakna gitu di situ. Dia cuma datang doang, duduk, udah selesai. Dia nggak ngambil keputusan, dia nggak ngasih pendapat gitu ya, dia nggak ngasih input gitu. Nah, itu yang jadi PR gitu. Kadang sudah ada ruang-ruang yang diberikan gitu ya, tapi orang muda tidak diberikan secara penuh dan bermakna gitu. Jadi itu yang jadi PR sebetulnya, dan kadang ini juga masih jadi problem ya Mbak, ketika kami bekerja di isu orang muda juga masih ada ageism, di mana kami orang muda tuh masih dipandang kamu bisa apa sih gitu, dipandang sebelah mata yang kayak kamu masih kecil, tahu apa sih gitu. Nah, kita masih diremehkan seperti itu karena usia kita masih muda gitu. Nah, makanya terkadang itu juga selama aku di Inti Muda gitu ya, ini personal 3 tahun gitu ya, aku sering mendapatkan ageism ini gitu, terutama ketika aku datang ke tempat-tempat atau forum-forum yang isinya orang-orang penting semua gitu, stakeholder, yang mana ketika aku represent diriku sebagai orang muda, kadang mereka nggak denger, kayak mereka nggak akan dengerin apa yang aku omongin, karena yang aku omongin dan keluar dari mulutku tuh kayak ya udah sih, apa sih orang muda tahu apa gitu, nggak valid gitu kan. Nah, makanya aku punya strategi di mana biasanya kalau aku datang ke forum-forum tuh aku harus yang paling menor, pakai dress merah gitu atau pakai make up tebal gitu, biar orang-orang tuh ngelihat aku tuh sebagai orang yang siapa nih gitu kan, bukan orang muda atau orang kayak orang muda kemarin sore nih baru kencur gitu kan. Gitu sebenarnya itu jadi strategi, makanya kenapa aku present diriku sebagai ibu gitu ya. Karena kalau aku ngeliatin kayak aku orang muda tuh kadang nggak didengar kita gitu sih. Iya, memang banyak banget nih kayak program-program pemerintah juga kan yang ngomongin orang muda gitu kan. Tapi terkadang pada pelaksanaannya kita tuh justru jarang dilibatkan. Kita cuma dihadirkan untuk kayak ini loh orang mudanya ada, tapi kan mereka nggak tahu nih apakah kita ikut terlibat atau tidak. Terus kemudian dalam pengambilan keputusan kita juga diajak atau tidak gitu kan. Yang penting kan intinya ada orang muda, itu kan konsepnya orang-orang gitu kan memanfaatkan keadaan orang muda itu seperti itu. Ya, dan memang juga strategi-strategi itu perlu banget gitu. Memang kalau kita yang tadi Bella bilang gitu kan harus tampil menor atau tampil mencolok, itu memang perlu banget sih. Aku juga seperti itu karena banyak tantangan gitu kan, terutama di forum misalkan
tiba-tiba forumnya itu cis perempuan dan cis laki-laki, terus aku datang sendiri gitu. Apa yang harus aku hadapi dan apa yang harus aku persiapkan gitu kan. Ya udah, aku yang penting nyiapin mentalnya dulu gitu kan. Terus gimana caranya orang tuh fokus, ini siapa nih, jadi tanda tanya kan, dan apa sih yang akan dia bawakan kayak gitu. Itu memang salah satu strategi. Nah kemudian juga tadi strategi sudah, terus kerja-kerjanya sudah. Nah ada nggak sih data kasus yang stigma dan diskriminasi yang dialami teman-teman inti muda seperti itu? Ya, nah jadi saat ini kami memang di Inti Muda itu belum menyediakan layanan gitu ya dalam konteks ketika ada teman-teman yang mendapatkan stigma dan diskriminasi. Yang kami lakukan adalah referral mechanism. Kami merefer ke lembaga-lembaga yang menyediakan pelayanan gitu ya, termasuk LBH gitu ya. Jadi kami saat ini punya hotline konselor, di mana hotline ini akan merefer teman-teman muda gitu yang misalkan mau tes HIV ataupun mau akses PrEP gitu ya, nanti akan di-refer ke lembaga-lembaga yang menyediakan itu gitu. Nah termasuk juga teman-teman yang kalau punya kekerasan, kalau dapat kekerasan ataupun stigma dan diskriminasi, itu bisa bilang ke hotline kami, nanti hotline kami akan merefer ke lembaga yang memberikan pelayanan pengaduan gitu ya. Nah tapi saat ini kalau kita melihat data gitu ya, kalau kita melihat data terbaru, aku kurang yakin gitu ya untuk bisa sure, tapi kita melihat dari apa yang terjadi gitu ya saat ini di berita gitu, kayak kemarin gitu yang di Kuningan gitu ya, teman-teman transpuan yang ditonjok gitu ya, trigger warning, dan lalu juga kekerasan lainnya gitu ya. Nah tapi yang jadi masalah gitu ya Mbak, yang terjadi stigma dan diskriminasi yang terjadi di orang muda ini terkadang itu bentuknya tidak selalu terlihat gitu. Kadang mereka belum tahu gitu apa itu stigma dan diskriminasi. Kadang mereka belum aware bahwa orang tuh menstigma dia, bahwa orang tuh mendiskriminasi dia karena dia muda, dia belum punya pengetahuan gitu bahwa kalau orang misalkan mukul dia ataupun misalkan berlaku kekerasan ke dia itu ada hal yang salah gitu, karena mungkin mereka juga takut gitu. Makanya penting banget untuk kita juga memberikan pengetahuan tentang apa itu stigma dan diskriminasi, lalu apa yang harus dilakukan ketika mereka mendapatkan itu. Itu yang kami lakukan gitu, karena belum semua orang muda itu aware dan tahu dan paham bahwa orang-orang di sekitarnya itu menstigma dia dan mendiskriminasi dia dan memperlakukan dia dengan tidak baik dan melakukan kekerasan gitu. Dan mereka nggak tahu itu dan mereka bingung juga mereka harus gimana. Ujung-ujungnya mereka nggak bisa melapor, ujung-ujungnya mereka cuman ya udah diem aja gitu kan, karena tadi power relation gitu kan, ada ketidaktahuan gitu, itu yang jadi masalah gitu. Dan itu juga mungkin ada di beberapa fenomena ini ada dan terjadi di beberapa populasi kunci gitu, termasuk misalkan sebagai transpuan gitu, mungkin beberapa transpuan muda gitu, mereka nggak tahu kalau ternyata kekerasan yang dilakukan pasangannya itu adalah hal yang tidak baik buat dia gitu secara mental ataupun fisik gitu ya. Tapi karena dia nggak tahu dan dia merasa ya udah itu wajar-wajar aja, dia nggak merasa itu salah dan itu dia nggak ngelapor gitu, padahal dia secara mental dan fisik itu terdampak dari situ gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan awareness itu gitu, dan itu fakta yang terjadi terutama di orang muda yang mereka belum aware gitu apa itu stigma dan diskriminasi, apa itu kekerasan gitu, karena mereka sering terpapar dengan diskriminasi dan kekerasan, mereka merasa itu hal biasa. Itu hal biasa yang sudah mereka terima. Jadi mereka merasa udah itu bukan hal yang aneh lagi, dan mereka nggak mau melapor karena mereka merasa sudah terbiasa dengan itu. Makanya itu yang harus kita lakukan biar mereka punya awareness terkait dengan kekerasan dan diskriminasi itu sendiri gitu sih. Iya, bener banget. Kayak mungkin sebagian orang gitu kan, yang orang-orang muda juga orang-orang awam nggak tahu nih bahwa yang kita alami sehari-hari, contohnya kayak catcalling aja itu sebenarnya bentuk dari kekerasan gitu kan. Lalu juga candaan-candaan seksis, itu yang tanpa konsen ya gitu kan. Itu udahlah biasa gitu. Lalu juga ketika kita mengalami kekerasan gitu kan,
Kadang-kadang justru yang dipermasalahkan itu adalah karena gender kita lalu pekerjaan. Betul. Apalagi misalkan kita sudah transpuan, terus kita pekerja seks. Betul. Nah, kita yang selalu akan disalahkan adalah, ya, lu ngapain nongkrong di pinggir jalan? Kamu ngapain open BO? Nah, gitu kan. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah gender sama pekerjaan kita itu. Nah, ini banget sih, sudah apa namanya, menjadi tantangan memang dari dulu gitu. Bahkan ada dulu kan teman-teman komunitas transpuan gitu kan, semakin digebukin laki semakin sayang. Pernah dengar? Dengar. Kayak gitu. Nah, itu kan juga mereka tuh kadang-kadang menganggapnya itu hal yang biasa gitu kan. Nah, disinilah peran kita tuh harus ngasih edukasi ke mereka gitu kan. Betul. Dan juga apa ya kita sudah memberikan apa yang kita bisa berikan gitu kan. Menerapkan atau tidak balik lagi ke individunya masing-masing. Karena kita tidak bisa memaksa ketika lo mengalami itu, walaupun itu pasangan harus dilapor. Karena kembali lagi sifat individual orang itu beda-beda. Nah, kalau terkait pekerja seks nih, kalau di Inti Muda sendiri ada nggak sih orang muda yang menjual jasa seks? Ada, tentu saja. Nah, aku pun sebetulnya backgroundku karena aku transpuan, aku juga dulu sempat bekerja seks gitu ya. Di usia yang sangat muda gitu ya, bahkan di bawah 18 tahun saat aku masih sekolah gitu ya. Dan di Inti Muda sebetulnya mungkin tidak banyak yang bekerja dan yang menjual jasa seks di bawah umur seperti aku gitu ya saat ini yang menjadi anggota kami. Tapi kami juga tahu bahwa banyak di luar sana yang melakukan itu dan mereka juga sangat close, sangat tertutup gitu ya karena berkaitan dengan tadi keamanan mereka juga gitu ya. Tapi kami juga memiliki keanggotaan yang bagian dari populasi kunci yaitu pekerja seks yang umurnya masih muda gitu ya. Dan ini memang tidak terlalu banyak gitu ya seperti populasi kunci lain karena tadi mungkin resiko-resikonya banyak gitu ya sehingga mereka kadang bahkan mungkin terlalu sibuk dan terlalu banyak pressure juga mereka jadi nggak sempat untuk berkomunitas gitu ya. Tapi kami juga ikut serta dalam melakukan advokasi dalam konteks pekerja seks juga gitu ya dan ada anggota kami yang menjual jasa seks juga sampai saat ini dan bahkan aku sendiri gitu ya dulu gitu ya di jalan lalu juga aku melakukannya secara online gitu dan itu pekerjaan yang berat untukku personally gitu ya. Jadi ya itu sangat berat teman-teman jadi pekerja seks itu karena menurutku nggak semua orang bisa, nggak semua orang kuat karena tantangannya sangat-sangat berlapis gitu sehingga aku sebenarnya tidak melakukan itu lagi sekarang karena aku lebih memilih bekerja seperti sekarang. Tapi aku tidak menginvalidasi bahwa teman-teman pekerja seks itu salah gitu ya karena terkadang again gitu ya tadi tidak ada pilihan karena mereka juga jadi harus bekerja seks gitu tapi ada yang memutuskan untuk memilih menjadi pekerja seks itu pun valid ya dan keduanya pun sama baiknya gitu tapi again yang kita bela adalah hak-hak mereka gitu jangan sampai mereka didiskriminasi jangan sampai mereka dikriminalisasi gitu karena mereka juga sama-sama manusia gitu ya teman-teman gitu mereka juga sama kok kayak kita makan nasi gitu ya mereka juga bisa nangis kayak kita gitu bisa sedih gitu ya dan satu hal yang menarik dari pekerja seks muda ini gitu kadang mereka nggak punya posisi tawar gitu ada relasi kuasa antara klien gitu dan mereka nggak tahu secara knowledge gitu secara kemampuan sebetulnya apa sih yang mereka lakukan gitu ya apakah itu worth it gitu apakah itu sesuai dengan apa yang harus dia berikan gitu ya kadang karena kita nggak tahu yang penting dapat uang karena harus bayar sekolah harus bantu orang tua harus tadi buat makan gitu ya jadi yang penting dapetin itu gitu terlepas dari resiko dan tantangan di belakangnya gitu which is resiko tadi kesehatan gitu ya karena ada relasi kuasa kadang klien kalau ke orang muda tuh karena dia masih nggak tahu dan banyak lainnya yang suka orang muda gitu mereka nggak mau pakai pengaman gitu dan kadang juga sebagai pekerja seks muda tuh nggak punya pilihan karena
daripada kehilangan klien gitu kan, karena mereka butuh gitu, sehingga kami berusaha untuk memberdayakan mereka gitu, gimana mereka memahami relasi kuasa gitu ya, memahami diri mereka sendiri gitu, bagaimana mereka memproteksi dirinya gitu, karena ini hal yang penting banget buat teman-teman muda ini gitu, termasuk resiko-resiko yang harus mereka ketahui dari pekerjaan ini gitu, termasuk dari kesehatan seksualnya, gimana mereka bisa memproteksi kesehatan seksual dan hak-hak yang lainnya gitu. Dan ya itu nggak mudah sama sekali. Jadi aku rasa orang-orang yang judge atau orang-orang yang menilai dan memandang buruk pekerja seks itu mungkin menurutku tuh itu orang-orang yang munafik ya, karena ya we are struggling here, kayak kita sama-sama manusia gitu, so let it be gitu ya teman-teman. Jadi ya udah sih gitu, do your own life gitu sih. Nah, ya betul, banyak banget stigma, diskriminasi, bahkan kekerasan yang dialami oleh pekerja seks muda gitu kan. Bahkan teman-teman muda lainnya itu kan banyak banget yang dialami. Nah, kira-kira apa sih dampak stigma dan diskriminasi untuk mereka? Ya, sebenarnya stigma dan diskriminasi ini tuh sangat berdampak ke aspek hak-hak dasar, bahkan ke akses hak-hak dasar mereka gitu ya. Stigma dan diskriminasi ini menghambat hak-hak mereka untuk mengakses pendidikan, pekerjaan gitu ya, kesehatan, lalu hal-hal lainnya gitu ya. Karena ketika stigma dan diskriminasi ini melekat gitu ya, mereka untuk ke sekolah susah gitu ya aksesnya, karena di sekolah aja dibully dan di stigma gitu ya. Lalu kemudian di pekerjaan juga di stigma dan diskriminasi gitu. Lalu tadi akses kesehatan, kalau layanan kesehatannya mendiskriminasi, mereka nggak mau pelayanan kesehatan gitu. Dan dampak buruknya adalah mereka nanti sakit gitu kan, mereka nggak punya kehidupan yang layak gitu, mereka bahkan mungkin untuk menjadi seorang manusia aja tuh terhambat gitu, karena hak dasarnya tadi, mau kerja buat cari makan aja didiskriminasi susah, mau kerja tuh kita harus punya pendidikan gitu kan, pendidikannya aja susah gitu. Jadi stigma dan diskriminasi ini menjadi akar yang sangat-sangat berpengaruh ke bagaimana teman-teman populasi kunci maupun pekerja seks itu mengakses hak-hak dasar mereka gitu. Karena kalau kita melihat gitu ya, tadi akses ke pendidikan, berapa banyak sih pekerja seks gitu yang bisa menempuh pendidikan tinggi gitu kan, atau bisa bekerja di kayak jadi orang-orang misalkan di dream work, misalkan jadi dokter, jadi guru, jadi apa gitu kan. Sangat-sangat sedikit gitu, bukan karena mereka nggak mampu, bukan mereka nggak mampu untuk menempuh pendidikan tinggi, bukan karena mereka kurang skill gitu, tapi mereka bahkan untuk masuk ke pendidikan ataupun ke pekerjaan aja tuh udah terhambat susah gitu, udah didiskriminasi duluan gitu, gimana mereka mau berkembang gitu. Nah ini jadi PR kita bersama gitu ya, bahkan nggak cuma kita sebagai masyarakat gitu, sebagai organisasi masyarakat sipil, sebagai jaringan nasional gitu, tapi ini juga masalah yang harus dihadapi, harus ditangani oleh negara. Sebenarnya negara bertanggung jawab atas hal ini. Oke, berarti ini adalah perannya negara untuk memberikan hak-haknya kepada kita gitu kan, yang dimana banyak dari kita juga tidak mendapatkan hak-hak tersebut gitu. Nah berarti siapa sih orang yang bertanggung jawab ini selain pemerintah? Apakah ada pihak-pihak lain baik dari keluarga ataupun dari lingkungan kita untuk melihat diskriminasi dan stigma yang dialami oleh teman-teman? Iya, nah aku tuh adalah salah satu orang yang selalu menyalahkan negara gitu ya teman-teman. Karena negara itu punya peran penting gitu ya dalam mereka punya tanggung jawab gitu untuk rakyatnya gitu, dimana kelompok rentan, populasi kunci, pekerja seks juga salah satunya rakyat mereka, dimana semua orang itu punya hak yang sama gitu ya, mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan gitu ya. Terus mereka harus juga punya rumah gitu ya, jangan sampai tinggal di jalan gitu ya. Nah ini tuh hak-hak dasar yang sebetulnya harus pemerintah handle, dan ketika pemerintah tidak bisa melakukan itu, pemerintah yang gagal. Dimana sebetulnya
kalau kita tinjau lebih jauh lagi gitu ya, stigma dan diskriminasi ini juga berkembang di masyarakat yang akhirnya ketika kita bicara soal akses tadi gitu ya, akses ke pendidikan dan pekerjaan juga itu disebabkan oleh masyarakat kita yang masih punya nilai-nilai stigma dan diskriminasi gitu terhadap teman-teman ini gitu. Dimana sebetulnya mungkin kalau misal ya Mbak, misalkan pekerja seks ataupun trans gitu yang mau akses kosan gitu, kita kan bayar gitu. Tapi ketika masyarakat atau yang punya kos itu punya pandangan yang diskriminatif, mereka akan menolak itu gitu. Padahal apa yang salah? Toh kita sama-sama bayar, mereka untung gitu ya. Dua belah pihak untung gitu loh. Gak ada yang salah di situ. Tapi yang jadi masalah, mereka punya pandangan yang diskriminatif. Kalau pekerja seks di kosan gue nanti jadi dosa buat gue misalnya. Padahal kan itu kayak udah misalnya nggak ada masalah yang signifikan gitu loh. Sehingga selain pemerintah juga masyarakat itu perlu disadarkan terkait dengan diskriminasi ini gitu. Karena kalau kita lihat di Indonesia gitu ya Mbak, kadang orang-orang Indonesia ini tuh melihat tidak hanya sebetulnya melihat orang-orang minoritas ini buruk gitu sehingga diskriminasi terus berkembang gitu ya, dan lapisannya itu sangat-sangat sulit untuk kita dobrak gitu ya, karena kayak misalkan selain populasi kunci gitu yang rentan, juga kalau kita ngomongin minoritas bahkan agama pun jadi bahan diskriminasi di Indonesia gitu. Ketika kamu minoritas, mau apapun itu latar belakangnya, mau agama, mau ras, mau suku, mau gender, mau orientasi seksual gitu kan, kamu kena diskriminasi di sini gitu ya. Jadi itu yang jadi problem gitu ketika kita bicara stigma dan diskriminasi, sehingga tadi negara menjadi aktor yang harus bertanggung jawab gitu, dan masyarakat juga gitu. Nah, aku rasa kadang memang masyarakat ini ada beberapa yang nggak tahu gitu ya, sehingga mereka perlu disadarkan, dikasih informasi bahwa oh, apapun rumor-rumor atau apapun nilai-nilai stigma itu tuh nggak bener loh gitu loh, sehingga mereka paham dan mungkin bisa punya pandangan yang tidak diskriminatif lagi gitu. Tapi ada juga mungkin yang bebal gitu ya, karena mereka sudah terpapar oleh nilai-nilai konservatif gitu ya, dan ya sangat sulit gitu, which is ya udahlah gitu. Dan harapanku sih nggak semua masyarakat seperti itu gitu ya, mungkin ada segelintir yang bebal gitu ya, tapi aku harap ada masyarakat yang juga terbuka untuk diskusi, untuk misalkan menerima pandangan-pandangan lain, karena itu menjadi penting gitu. Nah, termasuk dalam skala kecil pun keluarga gitu ya. Kadang keluarga ini menjadi aspek penting yang bahkan mungkin jadi aktor yang melakukan stigma dan diskriminasi, dan aku rasa tadi ini sangat berkaitan gitu antara hal yang paling kecil, keluarga terdekat, lalu masyarakat, lalu negara gitu ya. Dan ini saling berkesinambungan gitu loh. Ketika negara nggak mengambil action gitu, masyarakat akan terus punya pandangan diskriminatif. Keluarga punya pandangan diskriminatif karena masyarakat juga punya pandangan seperti itu. Jadi semuanya saling mempengaruhi. Oke. Nah, memang ini juga sih jadi persoalan kita juga ketika misal khususnya teman-teman transpuan gitu untuk bertempat tinggal. Memang susah gitu kan. Aku juga pernah ngalamin kayak baru mau nanya kosan aja dibilangnya tidak ada. Itu kan menjadi satu apa ya namanya ya, kitanya juga jadi mengalami stigma dan diskriminasi dan mengalami kekerasan bahkan saat itu dilihatin orang-orang gitu kan, wah nanti pekerjaannya itu pasti dia menjual jasa seks sama segala macam. Nah, karena memang kita tuh diidentifikasikan sebagai menjual jasa seks gitu. Betul. Padahal kita belum bertanya gitu kan aturan-aturan kosannya itu seperti apa ataupun apa gitu. Itu udah dilabeli duluan. Iya, betul sekali. Nah, ngomongin aturan, kira-kira ada nggak sih aturan yang melindungi kelompok muda dan kelompok-kelompok lainnya? Ya, sebetulnya soal aturan gitu ya yang melindungi kelompok rentan dan lain sebagainya, itu yang saat ini sedang kami dorong, sedang kami advokasikan bersama-sama gitu ya, baik di jaringan nasional. Kami punya kain koalisi gitu ya untuk mendorong kebijakan yang anti diskriminasi gitu ya. Jadi kami merasa dan kami berharap bahwa ada sebuah kebijakan, payung kebijakan yang bisa melindungi
kelompok-kelompok rentan gitu ya dari diskriminasi gitu. Jadi saat ini mungkin tidak ada kebijakan yang spesifik untuk melindungi, tapi kita coba mendorong dan mengadvokasi gitu agar kebijakan ini ada. Dan itu pun bukan hal yang mudah ketika kita untuk mendorong kebijakan yang inklusif itu tuh susah banget. Panjang sekali. Ya kan? Tapi kalau urusannya kebijakan yang menguntungkan pejabat, gercep gitu kan. Tapi kalau urusannya dengan kebijakan ini gitu kan, ini sulit sekali saat ini. Tapi kita coba untuk mendorong di mana mungkin kita juga sebagai kelompok minoritas, kelompok marginal gitu ya, lalu kelompok rentan gitu ya, populasi kunci, kita bisa bareng-bareng nih duduk bersama untuk mendorong kebijakan itu. Karena tadi di Indonesia itu diskriminasi nggak cuman ke populasi kunci doang, nggak cuman ke minoritas doang gitu, tapi bahkan ada banyak lagi gitu ya, nggak cuman dari aspek misalkan karena kamu pekerja seks, tapi juga kalau kamu disabilitas gitu ya, kalau kamu perempuan gitu, kamu juga sama-sama kena diskriminasi gitu, sehingga kami merasa kebijakan atau aturan yang melindungi kelompok rentan ini menjadi penting sekali, karena sejauh ini aturan-aturan universal gitu ya, bahkan undang-undang dasar pun yang harusnya melindungi seluruh warga negara itu bahkan terabaikan gitu ya. Jadi mungkin belum ada aturan yang melindungi secara langsung kelompok minoritas dan rentan ini, tapi kami akan coba, karena itu menjadi goals kami gitu ya, di mana kami pengen ada kebijakan yang bisa menghapus diskriminasi gitu ya, yang bisa melindungi teman-teman rentan dari diskriminasi. Oke. Artinya memang kita juga perlu kita tidak bisa sendiri gitu ya untuk melakukan hal-hal ini. Betul. Peran-peran koalisi ataupun peran-peran NGO lain juga perlu gitu kan. Bahkan peran orang muda sendiri itu ikut andil di dalam rumusan-rumusan ini gitu. Nah, kalau misalkan setelah adanya kita mengadvokasi aturan kebijakan ini, masih ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi teman-teman orang muda terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah? Ya, sebetulnya ini interseksionalitas gitu ya hubungannya. Ketika kamu orang muda yang berasal dari kelompok rentan atau kelompok minoritas atau populasi kunci, itu masih sangat sering terabaikan gitu kan. Ketika kita ngomongin orang muda nih dari konteks Indonesia gitu kan, kita ngomongin, banyak banget nih orang muda keren gitu kan, yang bahkan di Kemenpora gitu, yang bahkan mewakili Indonesia ke global gitu ya. Tapi ya udah, itu orang muda yang latar belakangnya itu ya udah, mereka udah punya kehidupan yang layak, yang privilege gitu, yang bahkan mungkin anak pejabat gitu ya, yang mereka nggak punya tantangan seperti orang muda yang rentan gitu. Nah ini yang jadi masalah juga ya, ketika misalkan representasi orang muda gitu, misalkan di pemerintahan kita udah bisa highlight bahwa wakil presiden kita termuda loh gitu kan. Apakah itu merepresentasikan orang muda secara baik? Enggak juga, karena ya dia anak presiden sebelumnya gitu ya, sangat sensitif. Tapi ya itu artinya bahwa keterwakilan pemuda itu mungkin terlihatnya sudah ada nih banyak gitu. Tapi itu belum rata, itu belum bermakna aku rasa, karena yang mewakili orang muda itu adalah anak-anaknya yang punya kepentingan gitu ya. Orang muda yang punya kepentingan. Dan orang muda yang rentan, kita di sini kayak ya udah gitu, jadi kena dampak dari kebijakan-kebijakan mereka gitu. Dan kami juga tadi ketika kita mau masuk ke ranah-ranah umum, misalkan kita mau coba kolaborasi dengan orang muda di aspek lain, misalkan politik, demokrasi, ekonomi, segala macam. Tapi ketika kamu adalah orang muda yang rentan ataupun minoritas, kadang kamu masih dilihat sebelah mata gitu, kayak ini orang muda dari mana sih, kelihatannya kayak belum sekolah gitu, kayak apa sih gitu kan. Nah itu dia sebetulnya, jadi ketimpangannya masih jelas di situ. Ya memang kalau
melihat yang tadi gitu kan. Kalau dia adalah orang muda, anaknya si A, si B gitu kan, mungkin posisinya lebih gampang gitu. Tapi bagaimana ketika misalkan orang mudanya itu udah dari latar belakang yang berbeda gitu, khususnya kelompok rentan, itu pasti, emang iya ya? Emang ada ya? Betul. Walaupun kita istilahnya punya prestasi gitu kan, kita bahkan sering mengikuti kegiatan-kegiatan ke luar negeri sama segala macam, ikut terlibat di pergerakan isu HIV, tapi tetap aja kita tidak pernah dilihat. Betul. Memang masih menjadi PR kita banget itu kan. Gimana caranya pemerintah tuh melek bahwa kita juga ada gitu, kita juga bisa melakukan hal-hal yang sama dengan orang-orang gitu. Jangan melihat latar belakang kita dari segi oh kamu transpuan, oh kamu ini segala macam gitu. Tapi lihatlah apa yang bisa kita lakukan. Betul. Nah, balik lagi nih. Kalau boleh tahu, Inti Muda itu ada di mana aja sih? Nah, jadi kami saat ini ada di 10 provinsi untuk sekretariat provinsi tersebar dari Barat, Tengah, dan Timur gitu. Kami ada di Inti Muda Sumatera Utara, Inti Muda Riau, Inti Muda DKI Jakarta, lalu Inti Muda Jawa Barat, Inti Muda Jawa Timur, Inti Muda Kalimantan Timur, Inti Muda Bali, Inti Muda Sulawesi Selatan, Inti Muda Maluku, dan Inti Muda Papua. Dan kami juga ada focal point di beberapa daerah gitu ya. Dan ya kami tersebar dan kami punya keanggotaan di sana. Dan keanggotaan kami mostly itu dari populasi kunci dan orang muda yang hidup dengan HIV gitu ya. Dan sangat senang sekali gitu ya, saya sebagai koordinator nasional bisa leading organization ini karena again isu orang muda kadang masih tertinggal gitu ya. Dan aku rasa orang muda sekarang juga sangat minim gitu ya dalam mereka bisa menjadi menggerakkan mereka dalam aktivisme gitu, karena ya udah kadang mereka ya udah nyerah aja gitu dengan situasi yang terjadi di negeri ini gitu. Jadi mereka nggak mau melawan gitu. Dan aku bangga dengan masih ada orang muda yang mau melawan gitu sih. Nah, kedepannya ada nggak sih harapan Inti Muda untuk melebarkan ke berbagai provinsi lagi? Yes, kami berharap kami bisa bahkan ada di seluruh Indonesia gitu, karena aku percaya di seluruh Indonesia banyak sekali populasi kunci muda dan orang muda yang hidup dengan HIV yang juga butuh ruang-ruang gitu, ruang aman untuk mereka bisa berkembang, untuk mereka bisa melawan gitu, untuk mereka bisa tahu pergerakan ini gitu. Dan itu rencana kami, tapi kami juga tadi again resource-nya masih terbatas dan saat ini ada di 10 provinsi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kami ekspansi gitu sih. Iya, sama dengan Opsi juga saat ini sudah ada di 21 dan harapannya juga teman-teman juga melek gitu kan. Betul. Dan bisa membangun di setiap provinsi masing-masing kayak gitu. Karena kalau kita tidak saling menguatkan, ya kita hanya sebatas di sini saja kayak gitu. Betul. Dan kita butuh perluasan. Nah, by the way, gimana sih kalau misalnya teman-teman melihat gitu konten ini dan tertarik untuk gabung menjadi anggota Inti Muda, itu gimana? Iya, nah jadi teman-teman kalau yang mau bergabung Inti Muda itu kami biasanya buka keanggotaan setiap awal tahun gitu ya. Nah syaratnya itu biasanya kamu bagian dari populasi kunci muda atau orang muda yang hidup dengan HIV di bawah 30 tahun gitu ya. Kami memprioritaskan orang muda sebetulnya karena tadi kadang ruang-ruang orang muda itu tuh tidak tersedia gitu ya. Jadi kami bukan membatasi usia karena kami kayak kami diskriminatif ke yang lebih tua, bukan gitu. Tapi kami berusaha untuk affirming atau menyediakan ruang untuk orang muda karena orang muda kadang mereka nggak ada ruang gitu, sehingga kami memprioritaskan populasi kunci muda dan orang muda yang hidup dengan HIV. Dan nanti bisa cek Instagram kami ataupun website kami di intimudaindonesia.id gitu ya. Nanti biasanya kami buka di situ dan nanti biasanya kami buka pendaftaran keanggotaan itu berdasarkan provinsi. Jadi kalau kamu misalkan ada di Jawa Barat, kamu bisa daftar di Inti Muda Jawa Barat gitu, termasuk wilayah lainnya. Jadi please nanti bisa cek website Inti Muda Indonesia dan juga Instagram Inti Muda Indonesia. Iya, nah jadi memang aku juga sebenarnya alumni Inti Muda
Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Ya. Nah, cuman kan karena tadi seperti Bella sampaikan gitu kan, ada batasan usia. Nah, bukan berarti ketika lo udah melewati batas usia, lo nggak bisa gabung lagi gitu. Tapi kita tetap mengikut sertakan gitu ya, para alumni-alumni gitu kan. Jadi pantengin terus Instagramnya Inti Muda yang ada di provinsinya masing-masing. Nanti akan di-share gitu kan open recruitment untuk anggota-anggotanya seperti itu. Nah, sebagai orang muda nih, bagaimana sih kamu menanggapi keterlibatan orang muda secara bermakna gitu, dalam isu-isu yang berkembang saat ini? Iya, keterlibatan yang bermakna. Aku selalu berefleksi gitu ya, gimana orang muda bisa terlibat secara bermakna. Yang pertama itu yang udah pasti adalah ada ruangnya gitu. Ya, harus ada ruang dulu nih gitu ya, biar pemuda ini bisa terlibat gitu ya. Lalu kemudian setelah ada ruangnya, pastikan mereka terlibat dengan bermakna, mereka ikut serta gitu ya, memberikan pendapat, lalu juga mengambil keputusan gitu ya. Dan aku rasa itu memang tidak mudah gitu. Dan kalau kita tarik lagi gitu ya, sebelum ruang gitu, kadang kalau kita ngomongin orang muda gitu ya, tadi banyak hal-hal yang mereka itu nggak tahu teman-teman gitu, banyak informasi yang mereka belum paham gitu, sehingga hal yang penting dalam kita menciptakan keterlibatan yang bermakna adalah memberdayakan mereka, mengedukasi mereka terlebih dahulu gitu, sehingga mereka bisa paham, sehingga mereka bisa tahu apa yang ingin mereka perjuangkan dan ingin mereka bawa gitu ya, sehingga mereka bisa terlibat dengan bermakna gitu. Karena kalau kita berasumsi bahwa orang muda pekerja seks, orang muda populasi kunci ini, ya udah kita libatin mereka gitu. Tapi secara knowledge gitu, mereka tuh belum paham gitu, sehingga kita nggak bisa tutup mata gitu. Nah, kadang kalau aku melihat gitu ya, di fenomena sekarang gitu, kadang misalkan ketika kita advokasi atau ketika project gitu ya, banyak misalkan orang yang berekspektasi bahwa orang muda itu tuh harus ya udah bisa terlibat gitu ya, harus bisa tahu gitu kan. Dan kadang juga mereka meremehkan kita gitu ya. Nah, kadang aku juga berefleksi gitu ya, ketika orang-orang ini meremehkan orang muda karena mereka nggak tahu, bukannya seharusnya mereka memberitahu gitu. Jadi bukan alih-alih meremehkan karena orang muda pekerja seks itu tuh tahu apa sih, mereka nggak paham gitu soal kebijakan advokasi, mereka nggak paham. Ya kalau kamu berasumsi itu nggak paham, beri mereka pemahaman. Karena kamu, kalau misalkan kita ngomong orang muda ya, dari mana mereka bisa paham kalau nggak dikasih tahu gitu, nggak dikasih pelatihan gitu. Karena again, kadang tadi sekolah susah gitu ya, kan diskriminasi gitu, sehingga alih-alih untuk misalkan bilang bahwa aduh orang muda ini tahu apa sih gitu loh, ya kasih tahu gitu loh, sesimpel itu. Dan itu yang mungkin jadi masalah gitu ya, ketika dalam konteks keterlibatan yang bermakna gitu. Kadang kita sudah dikasih ruang, tapi tadi kita tidak terlibat secara bermakna. Tapi jauh dari ada ruang itu, orang muda juga harus disiapkan secara kemampuan dan pengetahuan gitu. Karena Bella tidak akan ujung-ujung jadi Bella gitu loh. Kalau aku nggak dikasih tahu soal advokasi, pemahaman human rights, so GSC, segala macam gitu loh. Aku nggak akan ada di sini kalau aku nggak diberdayakan oleh Inti Muda gitu. Karena ya aku nggak tahu apapun gitu loh. Karena aku waktu remaja tuh kayak udah, yang aku tahu, aku struggling hidup gitu ya. Aku harus bekerja seks, yang penting makan, hidup, selesai. Boro-boro mikirin, kebijakan ini bermasalah. Boro-boro mikirin, wah apa yang harus aku lakukan, melawan gitu. Nah itu sebetulnya. Kita nggak bisa ekspektasi bahwa orang muda itu bisa melakukan sesuatu gitu yang berdampak tanpa memberdayakan mereka. Karena again tadi, background orang muda, pekerja seks, populasi kunci itu tuh mereka kadang juga tidak sekolah gitu karena hambatan tadi, sehingga jangan berekspektasi tinggi gitu loh, tapi berikan pemberdayaan, berikan edukasi kepada mereka biar mereka paham, mereka berdaya dan mereka bisa membela dirinya. Ya, terkadang juga banyak yang bilang kita selalu melibatkan orang muda gitu. Tapi kan kita ngerasa sebagai orang muda
orang muda yang mana yang kalian libatkan. Selama ini kan yang dilibatkan adalah cis laki-laki dan cis perempuan, tanpa melihat ada loh orang muda dengan latar belakang dia transpuan, dia orang dengan HIV, gitu, pekerja seks dan segala macam. Nah, mungkin ruang-ruang itu yang tidak diberikan kepada kita gitu, yang mereka berikan hanya kepada orang muda dengan cis laki-laki dan cis perempuan gitu. Nah, tanggapan kamu terkait pelibatan secara bermakna ini gitu kan, memang juga masih aku rasakan juga gitu kan, gimana ketika misalnya mengambil keputusan untuk ikut suatu pertemuan, misalkan contohlah musrembang gitu, kadang kita bisa ikut tapi kita tidak bersuara. Betul. Kayak begitu. Nah, kalau dari Inti Muda sendiri pernah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu nggak? Maksudnya dalam lingkungan kecamatan, kelurahan kayak gitu? Nah, sebetulnya ini juga berefleksi terkait dengan keamanan gitu ya. Kadang ketika kita berbicara keterlibatan gitu ya, ruangnya sudah ada, musrembang gitu ya, ataupun diskusi dengan desa, poskamling gitu kan, segala macam gitu ya, bahkan mungkin sosialisasi ke sekolah gitu ya. Ruangnya ada gitu loh, tapi again situasinya kadang kita nggak bisa prediksi gitu. Kadang bahkan ketika kita datang gitu, bisa jadi kita diusir, bisa jadi kita kasih kekerasan gitu ya, verbal apapun itu gitu ya, kita nggak tahu gitu. Sehingga bahkan tadi untuk bisa terlibat selain knowledge juga tadi keamanan gitu, karena tidak semua orang itu berani gitu ya, karena apalagi orang muda gitu, nggak semua orang berani untuk datang ke musrembang gitu, apalagi kamu transpuan, pekerja seks terus ngaku di situ, apa nggak ditimpukin gitu ya. Nah itu sebetulnya jadi PR juga gitu, sehingga kami juga di Inti Muda berusaha untuk terlibat dari banyak kegiatan di masyarakat gitu. Seperti kami juga ada di Inti Muda Kalimantan Timur, mereka berusaha untuk terlibat di kegiatan masyarakat gitu ya, di RT RW-nya gitu, dan sejauh ini masih aman gitu ya, dan mereka juga menerima gitu, karena memang niat baik juga disambut baik gitu ya harusnya. Tapi ya again tidak semua tempat dan situasi bisa seideal itu gitu ya, karena bisa jadi ada situasi lingkungan yang bahkan mungkin untuk kita datang aja mereka udah sinis duluan gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan gitu ya, kita melihat strateginya gitu. Ketika kita terlibat juga kita harus memperhatikan keamanan kita gitu, karena ketika kita berusaha terlibat tapi ujungnya kita dikasih stigma dan diskriminasi, itu juga bahkan nggak bermakna. Keterlibatan ini nggak bermakna, karena ujung-ujungnya ya udah kita terlibat, kita malah dapat kekerasan, kita juga itu nggak dianggap terlibat menurutku gitu ya. Nah, tapi kita berusaha untuk melakukan itu gitu, termasuk misal ketika Inti Muda berusaha untuk sosialisasi misalnya ke sekolah gitu ya. Aku selalu berefleksi, apakah ketika aku yang ke sekolah misal memberikan sosialisasi itu aku akan diterima, apakah look aku ini cukup diterima di sekolah-sekolah atau mungkin tidak gitu ya. Nah itu juga jadi strategi kita gitu ya, bagaimana kemudian keterlibatan ini tadi ada tantangan di mana kami untuk terlibat aja banyak aspek yang harus kita perhatikan gitu. Kalau yang cis man, cis woman gitu kan, mereka untuk terlibat ya udah datang aja udah gitu, aman. Kalau kita pertama kita mau terlibat, belum keamanannya, apakah nanti di forum ataupun di pertemuan itu kita aman gitu ya, apakah kita dijamin untuk mereka nggak ngasih kekerasan gitu ya, belum tentu gitu ya. Lalu kemudian orang-orang muda ini kadang mereka belum kerja, nggak punya ongkos, nggak punya uang untuk terlibat gitu loh. Dan again jadinya itu menghambat gitu loh, mereka nggak bisa terlibat gitu loh. Lalu aspek-aspek lainnya tadi karena misalkan nggak tahu, nggak terpapar informasi gitu. Jadi layer-layer ini nih yang sebetulnya menjadi masalah, dan kami di Inti Muda berusaha untuk menangani itu. Dan sejauh ini juga kami sangat-sangat senang gitu ya, dimana teman-teman di Inti Muda bisa cukup berani gitu ya untuk terus menyuarakan di ruang-ruang yang bahkan mungkin sangat-sangat berisiko gitu. Tapi kita juga harus tadi berefleksi ke keamanan, karena itu yang paling penting gitu. Nah
Selain itu juga ada satu hal penting gitu ya terkait dengan bagaimana kita terlibat di masyarakat itu juga tadi gitu ya, bagaimana kita sebagai orang muda itu bisa mungkin harus apa ya, meredam diri dulu gitu ya. Kita harus mengesampingkan hal-hal yang ingin kita mungkin suarakan dengan lantang gitu ketika. Jadi ada hal-hal yang harus dinegosiasi gitu. Ketika misalnya kita datang ke forum, kita nggak bisa dengan lantang gitu, tapi kita harus bentuk itu sebagai diplomasi gitu. Dan itu skill-skill yang mungkin kita juga perlu latih ke orang-orang muda biar mereka bisa terus mengadvokasi. Ya. Terkadang kita juga ketika menyampaikan pendapat kita tidak dianggap gitu. Betul. Tapi kita tidak mau menyerah begitu saja kan. Kita akan terus menjadi kita gitu kan untuk menyuarakan hak-hak kita dengan proses yang cukup panjang. Jadi tidak semudah yang teman-teman kira gitu kan. Kita ada di sini aja tuh ya nggak segampang yang teman-teman kira gitu. Butuh perjuangan sama segala macam. Dan kita juga khususnya teman-teman transpuan, kenapa sih jarang tampil di publik segala macam? Karena kita juga memikirkan mitigasi resiko. Resiko-resiko yang tadi Bella sampaikan gitu kan. Pertama fisik kita juga harus sehat. Betul. Terus bagaimana juga mental kita nanti ketika kita tidak diterima dalam forum itu gitu. Dan ketika kita berbicara juga ya udah mereka cuma mendengarkan tapi sambil tidak memperhatikan apa yang kita suarakan gitu. Mereka lebih fokus, kok ada orang ini sih di sini gitu kan, seperti itu. Dan masih banyak banget strategi-strategi yang harus kita jalankan dan kita tidak bisa sendirian untuk mendapatkan hak-hak kita gitu. Nah, ada pesan nggak untuk teman-teman orang muda di luar sana yang Bella mau sampaikan supaya kita juga tetap bisa satu visi dan misi gitu kan untuk peran orang muda di lingkungan pemerintah ataupun lingkungan yang ada di lingkungan kita seperti itu. Iya, mungkin pesan gitu ya, berefleksi ke aku juga sebagai orang muda gitu, sebagai transpuan, sebagai pekerja seks. Mungkin ketika kamu gitu ya, orang muda merasa ketidakadilan terjadi gitu pada dirimu, pada lingkunganmu gitu ya, dan kamu merasa marah dengan situasi itu, kamu merasa gak adil, itu tuh wajar banget gitu, dan itu tuh harus terjadi gitu. Karena ketika kamu didiskriminasi, ada kebijakan yang gak jelas gitu ya, sudah seharusnya kamu itu marah, sudah seharusnya kamu itu merasa gak adil gitu ya, marah gitu. Dan aku merasa selama ini amarahku, perasaan marahku ini adalah menjadi latar belakang, menjadi bahan bakar aku untuk melakukan kerja-kerja sekarang ini gitu. Karena sebenarnya yang bikin aku ada di sini gitu ya, itu adalah rasa marahku gitu. Karena aku ngapain sih di sini gitu? Mending aku ya udah kerja biasa aja gitu kan. Tapi karena ada amarahku dari ketidakadilan yang aku dapatkan gitu ya, dan aku rasa banyak orang muda juga yang seperti itu gitu ya. Aku harap kalian berhak untuk marah dan kalian harus untuk marah dengan ketidakadilan yang terjadi. Dan gunakan marah itu, manage marah itu menjadi suatu hal yang kamu ingin ubah gitu. Karena ketika aku merasa aku marah gitu, dan apa yang aku harus lakukan dengan kemarahanku gitu. Aku marah, aku nggak bisa sekolah tinggi. Aku marah karena aku harus tinggal di jalan gitu ya. Apa yang aku harus lakukan kalau aku cuma marah doang gitu? Kalau aku punya rasa sakit hati dan marah doang mah, ya udah gitu kan, nggak guna gitu. Nah, aku harap teman-teman gitu, ketika teman-teman sudah diperlakukan tidak adil, didiskriminasi dan punya amarah ini, aku harap teman-teman bisa melakukan sesuatu dan menjadikan amarah ini sebagai bahan bakar yang aku lakukan juga gitu. Dan tadi wajar kok marah dengan situasi gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman lakukan, apa yang harus teman-teman lakukan dari amarah itu. Karena kalau teman-teman diem aja, teman-teman akan terus marah gitu. Jadi gunakan amarah itu, gunakan rasa
sakit dari ketidakadilan itu untuk melawan. Karena kita sebagai orang muda, siapa yang akan melawan gitu ya? Kita yang harus terus melawan gitu. Karena kalau kita marah dengan situasi dan kita diam aja, kita selesai. Makanya melawan itu adalah hal yang penting gitu, terutama buat teman-teman kelompok rentan, populasi kunci muda, pekerja seks muda gitu ya. Melawan adalah hal yang penting. Tapi aku juga tahu bahwa untuk kita bisa melawan gitu ya, ada tahapan-tahapan yang juga perlu kita dapatkan gitu. Aku yakin gitu, aku pun nggak bisa melawan ketika aku nggak punya pengetahuan. Aku nggak bisa melawan ketika aku belum berdaya gitu loh. Aku nggak bisa melawan kalau aku masih harus mikir besok makan apa gitu loh. Sehingga cari informasi, cari komunitas, cari siapapun yang kamu butuhkan, dan cari bala bantuan gitu, karena aku yakin meskipun ya udah kita minoritas di sini, kita teropresi di sini, aku yakin ada kok komunitas yang akan bersedia membantu gitu. Jadi jangan merasa kamu sendirian, kamu marah dengan situasi dan kamu nggak melakukan apa-apa. Jadi cari bantuan gitu. Dan karena kamu orang muda gitu ya, cari bantuan itu kadang kita nggak tahu gitu kemana gitu. Nah sekarang udah ada sosmed gitu ya, teman-teman bisa cari tahu dan cari informasi untuk tadi memberdayakan diri gitu, karena itu yang menjadi hal yang penting gitu. Dan wajar untuk nggak tahu soal apapun, tapi teman-teman harus punya keinginan untuk tahu gitu dan melawan. Itu sih dari aku. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali gitu ya. Sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol panjang gitu kan, cuman karena waktu kita terbatas gitu kan, mungkin di kesempatan lain kita akan berbincang dengan tema yang berbeda. Oke, Bella, saya ucapkan terima kasih sudah mampir di podcastnya Opsi gitu kan. Buat teman-teman juga nanti jangan lupa untuk follow Instagramnya dan Inti Muda Indonesia. Inti Muda Indonesia. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Opsi gitu kan. Lalu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.